Baiklah, pada saat ini kita akan segera melakukan praktikum pembuatan larutan, di mana untuk kelas 10 kalian akan melakukan percobaan sederhana di rumah. Ini gampang aja ya. Jadi yang kalian butuh itu alat-alatnya itu berupa sendok atau pengaduk, kemudian juga kemasan ya, kemasan air mineral, bisa yang ini, bisa juga yang merek yang lain. Nah, dan juga yang gelas gitu ya. Seperti yang sudah tuliskan di dalam pengumuman. Kemudian ini ada juga yang namanya garam ya. Dan percobaannya sederhana banget. Kita hanya akan membuat larutan berdasarkan jumlah larutan yang akan kita buat. Nah, kenapa pakai yang begini? Karena di sini sudah ada volume tetapnya. Kita sudah bisa tahu volumenya. Karena kan kalian di rumah belum tentu punya volume yang pas gitu ya. Nah, oleh karena itu kita pakai volume yang ada. Nah, sekarang ini ada garam, ada juga kemasan air mineral yang botol dan juga yang gelas. Nah, di sini ada timbangan, di sini juga ada sendok. Nah, saya juga butuh penanda, bisa menggunakan marker. Tapi kalau kalian tidak punya marker ataupun pulpen gitu ya, yang bisa untuk menempel ke sini, itu kalian juga bisa pakai ini pisau yang cukup tajam ya, untuk menandakan batas manakah garis air yang ada begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung ya, berapakah larutan yang akan kita buat begitu. Nah, sebagai referensi saya juga akan merekam dengan menggunakan HP, dan saya akan melakukan yang namanya perekaman di jarak dekat karena kamera agak jauh begitu ya. Kemudian kita akan mulaikan saja. Itu alat-alat yang sudah kalian harus siapkan. Sekarang kita akan mulaikan dengan prosedurnya. Nah, prosedur yang pertama adalah kita akan mengambil ini ya. Ini nanti ya. Oke, jadi ini sepertinya saya melihat ya, ini 200. Bentar ya, saya cek dulu. Kalian perlu cek gitu ya. Itu berapa mililiter? Oke. Di sini ada 220 ya. Di sini ada 220 ml. Kalau saya ambil foto ya. Jadi ini ada 220 ml. Kemudian untuk yang aqua, ini ada yang 600 ml. Nah, sudah pasti ya di dalam sini 600 ml dan 200 ml. Oke, sekarang konsentrasinya berapakah yang akan kita buat? Tergantung dari yang akan kita ambil ini, garamnya. Nah, sekarang masalahnya kalian tidak punya timbangan mungkin. Di situ saya bilang timbangan itu adalah opsional karena tidak banyak di antara kalian yang punya timbangan. Tapi kalau kalian mengusahakan kalian punya timbangan, saya akan memberikan nilai lebih. Begitu ya. Ada nilai lebih untuk timbangan. Nah, sekarang gimana kita akan melakukan hal ini? Kita akan buat dulu di yang 220 ml. Oke, langkah pertama adalah kita tandai dulu ya. Kita tandai. Saya lihat bahwa ini harus full ya. Ini harus full. Airnya itu memang harus full untuk 220. Tidak seperti ini. Kalau ini ada untuk 600, dia punya tanda tertentu. Saya pakai pisau aja supaya mungkin yang lain tidak ada marker gitu ya. Saya kasih tanda batas airnya karena itu adalah batas sampai 600 ml gitu ya. Oke. Nah, nanti kita akan menuangkan air harus sampai ke situ ya. Oke. Nah, jadi ini saya sudah buat tanda, saya akan foto lagi. Tandanya ini sudah ada bekasnya. Mana lagi ya? Oke, ini lagi ada bekasnya. Bekas baret ya. Oke.
Kalau sudah, berarti kita akan segera melakukan, kita akan membuang air yang ada di dalam sini. Kita pakai ini aja. Ya. Oke. Buang di sini dulu, ya. Kita buang airnya. Oke. Kemudian kita keluarkan plastiknya, ya. Kalau sudah, berarti kita akan oke. Air yang akan kita gunakan harusnya menggunakan Aquades, ya. Tapi kalau kalian tidak punya Aquades di rumah, ya tidak apa-apa juga. Begitu kalian bisa pakai air yang biasa. Nah, sekarang waktunya kita akan melakukan penimbangan garam. Kalau misalnya 1 sendok makan itu kira-kira berapa gram, ya? Oke, karena ini kita akan butuhkan nanti di dalam perhitungan, ya. Oke, caranya kita lihat di sini dulu. Saya akan foto, gitu ya. Saya akan timbang. Kemudian ini, kalau 1 sendok makan, ya. Kalau dia 1 sendok makan, dia berapa gram, ya, kira-kira, ya? Oke, anggaplah segini, ya. 1 sendok makan full. Nah, oke, 1 sendok makan full. Kita akan timbang itu berapa. Oke, kalau kita taruh sini, ya. Nah, 1 sendok makan, kita lihat itu adalah 28 gram, sekitar 28 gram. Jadi kalian punya 1 sendok makan juga tidak apa-apa. Itu kita akan tinjau sebagai 28 gram, ya. Kalian punya sendok mirip-mirip besarnya dengan saya, mirip-mirip juga beratnya, berarti, ya. Oke. Nah, sekarang asumsikan saja itu adalah 28 gram. Kemudian kita akan tuangkan ke sini. Caranya, ya. Nah, kenapa airnya saya buang? Karena sudah pasti kalau saya menambahkan sejumlah ini, airnya itu akan berlebih. Berarti kita tidak akan buat larutan yang seperti itu, begitu, ya. Oke. Nah, kemudian yang akan kita lakukan adalah kita akan menambahkan air. Oke, kita akan menambahkan air. Ini Aquades, kita tambahkan air Aquades. Kemudian kita masukkan setengahnya, ya. Kenapa setengah? Supaya pada saat kita mengaduk itu tidak akan tumpah, begitu, ya. Oke. Kita aduk sampai larut, gitu, ya. Oke. Kemudian kita tambahkan air sampai seperempatnya lagi, baru kita aduk lagi, gitu, ya, supaya dia tidak tumpah, gitu.
Selanjutnya kita akan tambahkan air sampai dia full, gitu ya. Usahakan dia sudah larut terlebih dahulu sampai dia jadi full, gitu ya. Kalau dia sudah full, nanti isinya itu sudah mencapai 220, larutan ini adalah 220 ml. Oke, jadilah larutan 220 ml, tetapi molaritasnya kita belum tahu. Berarti perhitungannya adalah berat 28 mg, 28 gram, kemudian per NaCl, mR dari NaCl. Nah, kemudian dari situ, dari kita sudah dapat mol, nanti mol itu akan kita masukkan ke dalam molaritas. Molaritasnya adalah hasil dari mol yang sudah kita dapat, yaitu sekian mol, dan masukkan ke dalam rumus mol per 0,220 0,22 liter ya, karena kita harus konversi dari 220 ml menjadi 0,22 liter gitu ya. Oke, ini sudah jadi. Sangat simpel, sudah selesai. Oke, kalau kalian sudah mampu untuk melakukan ini, berarti kalian sudah bisa untuk lolos KKM gitu ya, itu penilaiannya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan yang berikutnya ya. Oke, saya tuang ke sini. Oke, ini larutan garamnya. Oke, sekarang di atas KKM kalian bisa mendapatkan nilai yang cukup baik lagi kalau kalian mampu untuk buat yang di sini, begitu ya. Kalian mampu untuk buat yang di sini. Nah, bedanya adalah saya tidak akan memberikan perhitungannya. Kalau kalian mampu untuk membuat perhitungannya sendiri, berarti kalian sudah bisa melakukan yang namanya nilai di atas KKM. Oke, untuk yang dari yang tadi gitu ya, kita akan lakukan perhitungan ya. Kita melakukan perhitungan. Berarti tadi kan 28 gram. Jadi 28 bagi dengan NaCl itu MR-nya 23 tambah 35,5, berarti sama dengan 58,5. Berarti tadi kita melarutkan 28 gram, berapa molkah itu bagi dengan 58,5, sama dengan 0,47 atau kita bisa bulatkan menjadi 0,48 gram. Oke, berarti yang tadi itu molaritasnya yang sudah saya tuang ke sini, molnya adalah 0,48 mol ya. Nah, sekarang ketika kita sudah masukkan ke dalam sini, tadi itu 0,22 liter ya. Berarti 0,447 bagi dengan 0,220 ya, itu sama dengan, nah ternyata molaritasnya itu adalah 2,13 mol per liter ya. Jadi ini kita sudah buat 2,13 larutannya. Berarti mol dari 1 sendok garam di dalam 220 ml itu adalah molaritasnya adalah 2 ya. Molaritas dari 1 sendok makan garam adalah 2 molar. Oke, sekarang kita akan bikin yang namanya ini ya, untuk yang di gelas ini. Oke, jadi gelas ini sayang ya kalau misalnya ini mau dibuang, mendingan saya minum dulu karena ini sehat. Untuk kesehatan. Oke, nah jadi kita akan memasukkan 1 sendok garam juga ya di sini. Caranya gimana? Caranya nggak usah ditimbang ya, karena kita sudah tahu bahwa itu adalah 28
gram ya. Jadi 1 sendok makan itu 28 gram. Oke, ini 1 sendok makannya. Masukkan ke sini. Ya. Kalau sudah, kita perlu untuk memasukkan ke sini, hati-hati supaya tidak tumpah ya. Caranya tutup begini ya, supaya garamnya tidak tumpah gitu ya. Oke. Kemudian juga kita bisa, ini kan masih ada sisa garam. Caranya gampang sekali, kita tinggal menambahkan air ke dalam sini ya. Kemudian nanti kita akan bilas gitu ya. Oke. Kita masukkan ke dalam ya. Kita membilas yang ada di sekitar bibir botolnya. Nah. Oke. Kenapa seperti ini? Supaya hati-hati jangan sampai tumpah ya. Oke, kita aduk-aduk dulu supaya dia oke. Ini berarti kita memastikan semua garamnya masuk ya, karena kita bilas ya. Usahakan nanti jangan lupa ya, kalian akan buat itu sampai full tandanya, sampai di tandanya gitu ya. Jadi kalian akan membuat videonya ya. Oke, nah sekarang kita aduk-aduk ya. Kita aduk-aduk, jangan sampai tumpah ya. Kita aduk-aduk, kemudian kita tuang larutannya sampai tanda batas ini gitu ya. Sampai tanda yang kita sudah bikin batasnya tadi. Usahakan jangan lebih ya. Harus benar-benar skillful supaya tidak lebih. Oke. Selesai. Ini, kemudian ini kita tutup. Nah, baru kita aduk. Ya, aduk. Nah, kemudian kalian bisa cari perhitungannya sampai berapa. Oke. Kemudian ini kalau kalian sudah mampu untuk melakukan ini, nilai kalian itu lebih di atas KKM. Oke. Nah, selanjutnya kalau kalian tapi jangan lupa ya, harus membuat perhitungan ya, laporan. Oke. Nah, kemudian untuk yang di bagian sini, instruksinya adalah kita akan membuat larutan dengan 5 larutan tertentu, yaitu 0,1 ya, 0,1 molar ya. Berarti kita harus mencari yang memiliki air sebanyak 1 liter begitu ya. Jadi kita akan mengambil air sebanyak 1 liter. Nah, oke, kita akan buat larutan dengan molaritasnya itu adalah 0,1 molar larutan NaCl. Caranya gimana? Nah, perhitungannya itu kalian harus siapkan air sebanyak 1 liter gitu ya. Kalau kalian mampu untuk buat dan ada timbangannya, ya berarti kalian bisa mendapatkan nilai paling maksimal. Oke, jadi
Seperti itu. Nah, berapa massa yang dibutuhkan? Massa yang dibutuhkan itu adalah sesuai dengan yang ada di timbang. Kalau kalian punya timbangan ya sudah punya timbangan. Oke. Jadi seperti itu yang akan kalian lakukan di rumah. Selamat mencoba. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan 3 tahap, mulai dari yang kemasan gelas, kemudian botol sedang, dan kemasan 1 liter. Oke, bye bye.